Surat terbuka untuk Botok dari Pati. Ada satu hal yang perlu kita bicarakan dari aksi Botok dan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu hari ini. Mereka datang ke DPR membawa tuntutan yang sangat jelas, yaitu sahkan RUU perampasan aset. Dan tuntutan kedua, hukum mati koruptor. Sekilas semuanya terdengar sederhana. Koruptor mencuri uang rakyat, maka hartanya dirampas, pelakunya dihukum, lalu selesai. Tapi tunggu dulu, karena meminta sebuah undang-undang disahkan itu bukan seperti meminta DPR membeli alat pemadam kebakaran. Ini hukum, begitu disahkan ia akan menjadi aturan yang mengikat semua orang. Dan karena itu yang seharusnya diperjuangkan bukan hanya rampas aset koruptor. Hukum tidak pernah sesederhana slogan demonstrasi. Dan justru disinilah saya ingin mengajak Botok dan rekan-rekan sekalian berhenti sebentar. Bukan untuk membela koruptor, bukan pula untuk mengatakan bahwa aset hasil korupsi tidak boleh dirampas. Justru sebaliknya, kalau memang ingin menghancurkan korupsi, maka pertanyaannya bukan hanya bagaimana negara merampas aset koruptor, tetapi bagaimana negara diberi kewenangan merampas aset tanpa membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan yang kita berikan begitu besar dalam RUU Undang-Undang Perampasan Aset ini. Karena ketika Anda meminta RUU Perampasan Aset segera disahkan, Anda sebenarnya sedang meminta negara memiliki senjata hukum yang lebih kuat untuk menyentuh harta. Dan analoginya sederhana. Bayangkan seseorang mempunyai tanah. Dia membeli secara sah, punya sertifikat, membayar pajak. 10 tahun kemudian muncul perkara pidana yang ternyata berkaitan dengan sejarah kepemilikan tanah tersebut. Lalu negara mengatakan aset ini mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Maka pertanyaan rakyat bukan lagi apakah koruptor harus dimiskinkan. Tentu pertanyaan rakyat ialah bagaimana saya membuktikan bahwa harta saya tidak berkaitan dengan kejahatan. Disinilah letak persoalan yang sering hilang dari panggung demonstrasi. Tetapi dalam mekanisme RUU perampasan aset ada pasal tentang mekanisme NCB. Apakah aset ini berkaitan dengan tindak pidana? Perbedaannya sangat besar. Karena sekarang yang harus kita perhatikan bukan hanya nasib koruptor, tetapi juga nasib aset yang dimiliki orang yang belum tentu koruptor. Maka pertanyaannya akan berubah. Bukan lagi apakah koruptor harus dimiskinkan. Tentu. Pertanyaannya, bagaimana pemilik tanah itu membuktikan bahwa hartanya diperoleh secara sah? Dan disinilah persoalan yang menurut saya hilang dari panggung aksi Botok hari ini. Bukan soal membela koruptor, tetapi soal apa yang terjadi kepada orang yang bukan koruptor ketika negara salah menilai asetnya. Karena itu, kalau Botok berteriak rampas aset koruptor, saya tidak akan menolaknya. Tetapi saya akan menambahkan rampas aset koruptor, tapi tunjukkan juga pengaman agar
aset orang yang tidak bersalah tidak ikut terampas. Disinilah kritiknya. Botok dari Pati jangan hanya mengawal agar RUU-nya disahkan. Kawal juga isi pasalnya. Tanyakan pasal mana yang memberikan kewenangan. Apa syaratnya? Apa standar buktinya? Siapa yang mengajukannya? Dan siapa yang memutusnya? Bagaimana pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dilindungi? Bagaimana pemilik aset menggugat? Dan kalau negara ternyata salah, bagaimana aset tersebut dikembalikan? Bahkan DPR sendiri mengakui persoalan abuse of power harus dicegah dalam pembahasan RUU ini. Artinya, kekhawatiran tersebut bukan sekedar kritik dari luar. Membuat undang-undangnya sendiri tahu bahwa kewenangan sebesar ini membutuhkan pagar. Maka saya ingin memuji Botok dan kawan-kawan dengan pertanyaan yang sederhana. Pasal mana yang menurut Anda menjamin rakyat biasa tidak menjadi korban? Pasal mana yang melindungi pihak ketiga yang membeli aset secara sah? Pasal mana yang mengatur jika negara salah merampasnya? Pasal mana yang membatasi kewenangan aparat? Dan pasal mana yang mencegah kewenangan ini dipakai sebagai alat politik? Kalau sudah dikaji, tunjukkan kepada publik. Saya akan ikut membacanya. Tetapi kalau yang kita dengar hanya rampas aset koruptor, maka izinkan saya mengatakan itu baru slogan, belum menjadi kajian hukum. Karena siapapun bisa berteriak rampas aset, hukum mati koruptor. Yang jauh lebih sulit adalah menjawab merampasnya berdasarkan pasal yang mana. Dan ini yang harus dipahami. Ketika kita memberikan negara kekuasaan yang penuh, kita tidak sedang memberikan kekuasaan kepada malaikat. Kita memberikannya kepada manusia. Hari ini, orang yang memegang kekuasaan, besok siapa yang menjamin tidak terjadi penyalahgunaan? Inilah alasan kenapa negara membutuhkan rem. Bukan karena kita membela koruptor, tetapi karena kita tahu bahwa kekuasaan yang besar yang kita berikan kepada negara selalu membutuhkan batas yang jelas. Jadi, Botok dan rekan-rekannya, kalau Anda benar-benar membawa suara rakyat, perjuangan Anda jangan berhenti pada sahkan RUU perampasan aset. Naikkan levelnya. Katakan, sahkan RUU perampasan aset, tetapi bongkar pasalnya. Uji kewenangannya, perkuat pengawasannya, lindungi pihak ketiga. Jelaskan mekanisme ganti rugi kalau negara salah. Baru setelah itu disahkan. Karena perjuangan melawan korupsi bukan hanya tentang memberikan negara senjata yang sah. Perjuangan juga tentang memastikan senjata itu tidak salah sasaran. Dan pertanyaan terakhir saya untuk Botok, kalau RUU perampasan aset dikatakan untuk melindungi uang rakyat, apakah isinya juga sudah cukup kuat untuk melindungi harta rakyat dari kesalahan negara? Sebab rakyat tidak hanya membutuhkan negara yang kuat untuk mengejar pencurinya. Rakyat juga membutuhkan kepastian bahwa negara tidak menjadi sumber ketidakadilan ketika kewenangannya salah digunakan. Jadi, pelajaran dari aksi hari ini bukan jangan rampas aset koruptor. Bukan. Pelajarannya justru rampas aset koruptor. Hukum mati koruptor. Tapi baca dulu pasal yang memberikan kekuasaan untuk merampasnya. Karena kalau kita hanya berteriak rampas, kita tidak sedang meminta kunci. Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting. Siapa yang memegang kunci itu? Pintu mana yang boleh dibuka? Dan siapa yang memegang rem ketika kunci itu salah digunakan? Itulah pertanyaan yang seharusnya dibawa Botok dan kawan-kawan
pulang dari DPR hari ini. Bukan kapan RUU itu disahkan, tetapi RUU seperti apa yang sebenarnya sedang mereka minta untuk disahkan.